Halo teman-teman ARJ, ketemu lagi dengan ARJ, anak rantau di Jerman. Kebetulan saya Eka Raka lagi menjadi host kalian karena Mbak Novi masih berhalangan hadir. Hari ini kita punya tamu spesial. Sekarang saya berada di Sikte, tepatnya di depan gedung di mana narasumber kita bekerja. Yuk kita langsung aja kenalin siapa dia. Halo Mbak, Halo, apa kabar? baik, alhamdulillah. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Oke, boleh dong kenalin dong siapa sih Mbak ini dan ngapain di gedung ini? Oke, nama saya Yolanda Oktaviani, biasa dipanggil Yolan. Oke. Saya di sini melakukan FS-Shot, Freiwillige Sociales Jaar. Oke. Itu sama kayak volunteer ya kalau di bahasa Inggrisin. Ah, oke. Ya, volunteer. Oke. Aku udah 1 tahun di sini. Oh, udah 1 tahun ya? Ya, udah maksimal banget. Oke. Terus abis ini aku lanjut Ausbildung di sini juga, tapi mulainya Agustus. Oke. Asal temannya tadi dari Jakarta ya? Dari Jakarta, benar. Oh ya, sebelum FS-Shot di sini, tahu FS-Shot tuh dari mana? Aku dulu awalnya datang ke Jerman sebagai au pair. Oh, dulu sempat au pair juga. Iya, Wah, diborong bener. semua nih. Au pair pernah, sekarang FS-Shot, Iya. terus nanti katanya mau Ausbildung. Bener. Aku Oke. dulunya au pair tahun 2022 awal, terus aku au pair tuh cuma 6 bulan aku. Aku cepat banget masa au pairnya. Oke. Terus aku nyari-nyari FS-Shot. Awalnya aku FS-Shot di Panti Jompo. Terus oke. aku pindah ke sini. Di sini buat anak kebutuhan khusus. Anak kebetulan kalau di Indonesia tuh kayak SLB gitu ya? Iya, atau gimana? benar. Tapi kalau di sini dia bukan cuma anak-anak aja, dia ada yang remajanya, ada yang orang tuanya juga. Oke. Jadi tahu FS-Shot tuh karena dulu sempat au pair ya? Benar, karena kan itu oke. udah normal banget ya di kalangan anak-anak Indonesia yang au pair di Jerman, habis Oke. au pair, FS-Shot, terus Ausbildung. Oke. Sekarang gini aku mau tanya, pasti teman-teman di Indonesia tuh ada yang pengen ke Jerman. Kan banyak tuh, ada yang lewat FS-Shot, kamu sempat lewat au pair. Ini kita sekarang ngebahas FS-Shot aja gimana? Boleh. Boleh ya. Nih, kalau misalnya ada orang Indonesia yang nggak tahu apa-apa nih, pengen FS-Shot ke Jerman itu gimana sih caranya? Jadi sebelum nyari tempat kerjanya atau style-nya, itu kita nyari kayak triggernya. Trigger itu kalau di bahasa Indonesiain seperti yayasannya, tapi ini yayasan resmi dari Jerman ya, bukan agen ya. Ini beda sama agen. Bukan agen, jadi ini Bukan. yayasan. Oke. Semacam yayasan yang mengurus buat anak-anak FS-Shot. Terus nanti dari yayasan tersebut yang nyariin tempat kerjanya. Kayak di sini yayasan aku tuh Diakoni Niedersachsen. Dari Diakoninya tuh mengarahkan aku mau nyari tempat di daerah mana, di bidang apa, sebagai apa. Terus aku maunya di dekat Braunschweig. Terus dikasihlah di sini sama orang-orang kebutuhan khusus. Jadi dulu tuh Yolanda tuh cari yayasan di Jerman, ini apa online dong? Online semuanya. Online. Tadi di mana? Diakoni ya? Diakoni Niedersachsen. Oke. Tuh coba teman-teman kalau yang mau coba cari di websitenya Diakoni Niedersachsen ya? Genau, benar. diakoni-niedersachsen.de. Iya. Itu. Ntar ditulis di bawah biar kalian bisa lihat websitenya. Mungkin salah satu dari kalian beruntung dan bisa berangkat ke Jerman. Oke. Nah, itu proses setelah lihat ke websitenya Diakoni ini harus daftar atau gimana? Iya, harus daftar. Kita apply dulu kayak normal apply biasanya, apply kemana-mana. Terus kayak cuma butuhnya tuh CV, Lebenslauf. Oke. Ya, sama motivasi, surat motivasi. Surat motivasi. Iya. Cuma itu doang? Itu doang. Tapi bahasa Inggris apa bahasa Jerman? Bahasa Jerman. Iya. Ada persyaratan lain nggak kalau misalnya FS-Shot itu harus misalnya, kan kalau ke Jerman tuh umumnya harus punya level bahasa Jerman. Itu ada nggak? Aku kebetulan dulu karena udah di Jerman, jadi cuma aku au pair tuh kan butuhnya A1 ya. Oke. Aku sampai sekarang pun masih A1, belum ujian lagi. Karena kalau udah di Jerman kayaknya lebih gampang ya kalau masalah bahasa, nggak dimintain sertifikat. Tapi kalau dari Indonesia biasanya minimal B1. Oke. Jadi teman-teman kalau lewat yayasan Diakoni direct langsung itu nggak memerlukan level bahasa. Kalau udah di Jerman. Kalau udah di Jermannya, Kalau oke. di Indonesia. Kalau di Indonesia harus B1. Itu sebenarnya yang butuhin kedutaan Jakartanya sih. Oke. Buat nge-play nanti visanya gitu ya. Iya, benar. Oke. Jadi kalau mau FS-Shot harus B1 dong. Iya. Apa A1? B1. B1. Iya, tapi ada juga teman aku tuh waktu itu FS juga dari Indonesia langsung berangkat, dia cuma butuhnya A1. Dari kedutaannya. Dari kedutaannya, tapi kan tiap tahun ganti-ganti terus ya. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya udah dapet
apply ke diakoni tadi, coba lihat di kedutaan Jerman di Indonesia kebutuhan visa untuk mengajukan FSC itu apa? Level bahasanya apa itu mungkin A1 atau mungkin B1. Buat update-nya silakan langsung lihat langsung ke kedutaan Jerman di Indonesia, oke? Nah, tadi kan udah daftar lewat diakoni, terus keterima dong? Ya, ada wawancaranya. Ada wawancara dulu. online tuh? Online. Apa di telepon apa? Di telepon biasa. Di telepon biasa. Oke. Terus diterima. Ditanyain dulu mau tempat kerja yang di mana, di daerah mana, terus aku sebutin, terus dari diakoninya ngasih list gitu tempat-tempat kerjanya, terus aku milih ini. Nah, dari diakoninya terus disambungin ke tempat ininya yang menghubungi aku seterusnya. Oke. Nah, terus setelah dihubungkan ke diakoni yang ada di sini, istilahnya HRD-nya di sini langsung menghubungi Yolanda gitu. Benar. Ditelepon lagi juga? Ditelepon lagi, diwawancara lagi, terus kita ada yang namanya probetak, itu apa ya bahasa Indonesianya? Percobaan lah. Kalau di Jerman itu ada, kalau mau kerja tuh walaupun kita nggak punya kontrak bisa coba masuk ke perusahaan buat lihat gimana sih kerjaan yang akan kita kerjakan, mau atau enggak gitu loh. Enak apa enggak, kalau misalnya suka dan cocok kita bisa langsung ngeiyakan, dan hari itu juga kalau nggak cocok kita bisa bilang enggak Bu, ini nggak cocok buat saya. Itu semacam percobaan tapi belum kontrak ya, jadi beda sama percobaan kerja pas udah sign kontrak. Kalau udah tanda tangan kontrak itu juga ada pekerjaan yang percobaan kerja, biasanya sih di Jerman itu 6 bulan biasanya, habis 6 bulan baru diperpanjang lagi gitu. Oke. Iya. Jadi kamu nge-apply di diakoni itu masih ada di Indonesia dong? Udah di Jerman. Oh, udah di Jerman. Lagi au pair. Oh, oke. Jadi oke nih. Aku tadi jadi salah ini nih, salah persepsi. Kirain Yolanda tuh udah ada lagi ada di Indonesia. Jadi Yolanda tuh udah ada di Jerman. Bener. Karena dulunya au pair. Iya. Dari au pair ganti ke FSJ. Oke. Nah nanti ke diakoni kalau misalnya orangnya lagi ada di Indonesia itu bisa juga? Bisa, tapi semuanya serba online. Serba online ya? Iya. Oke. Masih tetap bisa ya? Oke. Nah, sekarang udah di FSJ, udah keterima. Di FSJ itu digaji nggak sih? Digaji, tapi memang tidak besar. Istilahnya kayak uang saku. Uang saku, oke. Nah, di FSJ ini kamu dapat gaji, makan, tempat tinggal segala macam dikasih nggak? Makan kita biasanya pas lagi di tempat kerjanya. Kalau lagi makan siang kita di tempat kerjanya makan, ikutan makan. Uang sakunya juga dapat, tempat tinggal dapat gratis. Dapat tinggal gratis. Oke. Kalau boleh tahu nih bocoran, kalau boleh tahu berapa dapatnya FSJ? Buat FSJ sih normalnya rata-rata 300 akhir sampai 600-an juga ada sekarang. Oke. Oh, jadi setiap FSJ itu beda-beda ngasihnya. Oke, antara 300 sampai 600, tapi dapat tempat tinggal gratis. Bener. Ya. Oke. Nah, sekarang kan kamu udah selesai nih FSJ nih. Mau Ausbildung. Itu gimana tuh? Apa nggak jadi masalah? Kebetulan waktu itu aku juga detik-detik terakhir kan, bingung belum dapat tempat Ausbildung. Terus bos aku memang udah nawarin, mau di sini nggak, kan kamu udah tahu situasinya, kondisinya, tata cara kerjanya, lebih gampang buat kamu adaptasinya. Terus aku mikir, aku tuh butuh waktu mikir tuh kalau nggak salah semingguan waktu itu. Terus ya udah boleh aku ambil. Jadi ditawarin gitu. Ditawarin. Nah nanti Ausbildungnya sama atau gimana? Sama, tapi kalau untuk di Ausbildungnya itu lebih ke Heilerziehungspflege. Jadi kita bisa juga sama orang yang kebutuhan khusus, bisa di kindergarten juga bisa. Oke. Waktu dari selesainya FSJ ke Ausbildungnya ngapain sekarang? Aku ditawarin lagi sama bos aku karena jedanya 4 bulan. Terus ditawarin mau nggak buat jadi helper selama 4 bulan. Sampai dapat nanti tempat Ausbildung itu? Sampai mulainya Ausbildung ya. Karena di sini juga butuh orang kan. Terus kalau untuk orang baru, tempat aku kebetulan lagi crowded banget, banyak yang resign, terus banyak yang sakit. Jadinya kalau buat orang baru datang terus ngajarin lagi kayaknya tuh kurang efektif. Ya kalau kayak anak udah siap gitu kan ya. Iya, jadinya aku ditawarin mau nggak 4 bulan sambil nunggu Ausbildung, sambil kita juga nyari orang baru lagi. Gitu. Terus jawabannya? Iya mau, karena gajinya lebih gede juga. Lebih gede. Gajinya mantep, sebagai kayak orang kerja di sini biasa. Oke. Bagus lah kalau gitu. Tuh teman-teman, untuk mendapatkan full time kerja tuh nggak mudah ya, ada step-stepnya.
Dan keberuntungan juga ada di pihak kalian. Benar. Benar, tergantung doa Tergantung juga. doa ya, kita harus selalu berdoa memang benar. Proses nih setelah kita dapat VTRAK misalnya, terus kita nge-apply visa FSJ itu prosesnya berapa lama sih? Itu juga hoki-hokian sih ya Kang. Oke. Biasanya sih paling cepat ada yang seminggu, tapi 2 minggu tuh sampai yang berbulan-bulan juga ada. Oke. Kasus aku waktu au pair itu aku nunggu tuh lama banget. Dari Agustus aku apply di kedutaan Jakarta, aku baru dapatnya November. Oke. Jadi tergantung 3 bulan. keberuntungan juga kali ya. Iya benar. Aku Oke. 3 bulanan nunggu visa waktu itu. Nah, kamu udah au pair nih, sekarang FSJ. Kok betah sih di Jerman? Kenapa betah di Jerman? Nggak nyari FSJ? Kan ada juga kan orang yang pengen coba deh di negara lain gitu loh. Aku udah nyaman sih di Jerman karena dari awal kan aku udah memang pengen tinggal di Jerman dari dulu banget, dari zaman SMA. Oke. Tapi terus tadinya mau lanjut di Jerman tapi keterima kuliah di Indonesia, jadinya kuliah dulu Oke. di Indonesia, terus baru nyari-nyari hal sebenarnya lebih ke bosen sih di Indonesia, jadinya Oke. cara cepet pengen ke Jerman gitu karena emang negara tujuan aku Jerman dari Emang awal. dari awal Iya. tujuannya negara Jerman. Jadi kamu sempat kuliah dong tadi bilang Iya. sempat kuliah di Indonesia. Iya. Kalau boleh tahu jurusan apa dulu kuliah? Teknologi hasil ternak. S1. Iya. Bukannya S1 terus ke Ausbildung downgrade? Iya, tapi kan itu tergantung pilihan masing-masing ya kan. Oke, Ya, oke. ya. Kenapa nggak milih ngelanjutin S2-nya gitu di Jerman daripada ikut Ausbildung? Karena pertama kalau buat S2, kalau nggak beasiswa dia harus ada super konto yang dimana sekarang 11.000 euro. Oke. Itu gede banget. Terus sama kita harus butuh, kebetulan universitas yang aku mau dia harus butuh C1. Sedangkan aku belum punya C1. Oke, jadi masih terlalu banyak step buat Iya, ngikutin bener. persyaratan S2-nya. Iya. Oke. Tapi ada tujuan ke sana untuk Tentu, nerusin? Ada, pengen. ada. Oke. Jadi sekarang konsentrasi dulu Ausbildung Iya, ya. Oke. sekalian ngelatih bahasa juga. Oke. Nah, buat teman-teman yang di Indonesia nih, apa tips yang Mbak Yolanda bisa sampaikan ke mereka untuk pengen ikut FSJ? Jadi kita ngomongnya sekarang FSJ dulu Oke. temanya. Yang paling penting sih siapin bahasa sejak dini ya, karena bahasa Jerman itu buat aku mungkin karena tidak mudah. Jadi kalau misalkan udah di Jerman, udah bahasa Jermannya udah mantep itu lebih bagus sih. Oke. Jadi kalau mau ke Jerman tuh kalian itu harus sekolah bahasa Jerman dulu. Iya. Entah itu sekolah di YouTube atau punya teman yang bisa bahasa Jerman. Intinya sertifikat kalian itu harus dikeluarkan oleh Goethe Institut di Indonesia. Karena Iya. cuman itu yang diakui oleh kedutaan Jerman di Indonesia. Jadi kamu ada yang otodidak tuh, kayak kemarin tuh narasumber kita dia otodidak, terus dia ikutan tes di Goethe, keterima. Jadi bahasa Jerman itu memang modal utama kalian untuk pergi ke Jerman. Bener kan? Bener banget, aku juga otodidak dari awal. Aku nggak les sama sekali. Aku tanpa agen, semua ngurusin sendiri juga. Kedengeran nggak? Kita udah dapat 2 narasumber yang otodidak belajar bahasa Jermannya. Berarti kalian juga masih punya banyak kesempatan untuk belajar otodidak. Jadi penasaran nih, apa namanya otodidak bahasa Jerman? Susah kan? Saya tinggal di sini dari tahun 2006, bahasa Jerman saya masih kayak bahasa Jerman Tarsan kan. Nah, kamu otodidak ngetes di Goethe lulus itu. Berapa lama sih kamu belajar otodidak itu dari mulai sampai dari mulai nol lah sampai kamu bisa mendapatkan sertifikat di Goethe itu berapa lama kira-kira? Itu aku prosesnya panjang banget ya. Aku dari zaman SMA sebenarnya udah mulai belajar bahasa Jerman, tapi yang dasar-dasar banget pelajaran di sekolah. Oke. Terus aku keputus tuh waktu itu karena kuliah, fokus kuliah. Terus kerja, sempat kerja juga di Indonesia. Itu kayaknya aku sambil kerja sambil belajar otodidak. Oke. Diseling-selingin lagi Oh, jam diselang-seling ya istirahat. gitu. Iya. Enggak maksudnya enggak konsentrasi 1-2 bulan untuk bahasa Jerman enggak? Oh, Iya, jadi karena aku ada di proses. Iya, karena aku di samping kerja juga. Keseling kerja, keseling kuliah. Oke. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya sama Mbak Yolanda punya sosial media nggak? Boleh nggak tanya-tanya Boleh sama? dong. Aku Ayo cuma dong. memakainya Instagram, Instagram tapi boleh dong. ya. Kenalin dong Instagramnya. Instagramnya Yolanda Oktav. @Yolanda Oktav. Oke, itu jadi buat teman-teman yang mau tanya tentang FSJ ya, jangan tanya yang lain-lain ya. Silakan hubungi Instagramnya Mbak Yolanda. Oke, Mbak Yolanda, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih juga udah jauh-jauh datang ke sini. Oh ya nggak apa-apa buat anak rantau di Jerman.
harus bisa. Jangan lupa teman-teman, selalu tonton Anak Rantau di Jerman. Kami akan berusaha mengadakan narasumber yang sangat informatif. Jadi harus subscribe YouTube-nya Anak Rantau di Jerman, follow juga sosial media di Facebook, Instagram, dan TikTok. Tuh, jangan lupa ya. Oke, sampai jumpa lagi. Ciao.